Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat konten setting kandang kadal duri Papua atau Crocodile Skinks. Yang saya pegang ini adalah Crocodile Skink dari spesies Tribolonotus novaguinae. Dia itu memiliki dua spesies. Yang pertama itu Tribolonotus gracilis, itu yang mereka itu memiliki warna kemerahan atau merah-merah pada bagian sekitar mata. Dan untuk yang saya pegang ini atau yang saya punya ini berasal dari spesies Tribolonotus novaguinae. Kadal duri Papua atau Crocodile Skink merupakan spesies kadal yang sebenarnya tidak disarankan sih untuk dipelihara oleh pemula, karena spesies kadal ini tuh pertama itu rentan stres, mereka gampang nggak cocok setting kandang, terus gampang mogok makan juga, dan mereka sendiri juga tipe hewan yang pemalu teman-teman. Di habitat aslinya kadal duri ini mereka biasanya mendiami di daerah sumber-sumber air ataupun di daerah rawa-rawa ataupun di daerah sungai yang berarus tenang. Di habitat aslinya juga sering ditemukan di got-got. Di bagian punggungnya ini dia itu memiliki deretan sisik dorsal yang keras layaknya buaya. Pada bagian muka juga dia itu memiliki sedikit tanduknya. Jadi dia ini memiliki gambaran kayak naga gitu. Jadi keren banget. Di habitatnya itu aktif saat malam hari teman-teman. Tapi kalau di saya sendiri kadang dia juga aktif saat siang hari. Saya juga ngasih makan dia itu nggak harus malam hari, kadang siang hari juga saya kasih makan dan dia sendiri respon makan teman-teman. Kadal duri Papua ini dia itu memiliki panjang maksimum sekitar 20-25 cm, tapi ada juga yang memiliki panjang lebih dari itu. Dan untuk ukurannya sendiri tergolong kecil sih teman-teman. Yang satu ini juga hampir sama dengan tangan saya loh. Karena si Crocodile Skink ini tipe hewan yang mudah stres atau mudah sekali nggak nyaman dengan lingkungannya. Jangan sering-sering kalian pegang seperti ini teman-teman, karena dia ini butuh waktu untuk dia itu bersembunyi, karena dia ini tipenya hewan pemalu teman-teman. Kalau kita pegang seperti ini terus, biasanya dia itu bakal stres atau mogok makan biasanya. Dipegang seperti ini juga hanya seperlunya aja dan nggak perlu terlalu sering. Crocodile Skink ini dia itu memakan serangga-serangga kecil, ulat-ulatan, jangkrik, belalang, dan juga di habitat aslinya dia itu sering dijumpai memakan cacing dan juga beberapa ulat. Tanpa berlama-lama lagi kita bakal setup kandang ini dia. Oke teman-teman, ini adalah boxnya dan di sini adalah bahan-bahannya: batok kelapa, yang ini kayu pinus, ini biasanya kalau dipotong-potong bisa jadi forest bark, dan yang ini kokopit, dan ini adalah water dish atau wadah minumnya. Kalau Crocodile Skink biasanya dia itu berendam di sini kalau diisi air. Nah, perlu digarisbawahi ya, fungsi dari setting kandang ini untuk supaya si hewan tersebut itu nyaman seperti di habitatnya, dan tentu saja kita itu harus men-setting wadah ini atau box ini supaya dia itu mirip dengan habitat aslinya seperti di alam gitu loh, lebih gampangnya. Oke, yang pertama kita taruh di sini adalah ini dia, kokopit atau serbuk kelapa yang sudah dihaluskan. Fungsi dari serbuk kelapa ini sebenarnya untuk menjaga kelembapan ya kalau pada hewan. Nah, karena si Crocodile Skink ini tipe hewan yang dia itu hidup di daerah lembab seperti di kaki bukit ataupun di bawah bebatuan yang dialiri air, tentu saja si Crocodile Skink ini sangat-sangat membutuhkan kelembapan ya. Oke, kita akan ratakan. Ini udah tercampur dengan air, ini kokopit yang udah basah, jadi kita tinggal rata-ratain gini aja. Crocodile Skink ini termasuk tipe hewan yang agak sulit penanganannya teman-teman. Dari beberapa spesies kadal, si Crocodile Skink ini memang tergolong tipe hewan yang sangat sulit, karena dia itu mudah stres, mudah nggak cocok setting kandang juga, nggak gampang mogok makan, dan juga dia itu tipe hewan yang pemalu. Jadi kita harus sediain beberapa tempat sembunyi kayak ini dia, hiding cave. Ini nggak seberapa bagus, saya ambilkan yang bagus di sana. Kita atur aja kayak gini. Nah, cocoklah untuk tempatnya. Nah, kalau ini batok kelapa yang udah dipoles. Nah, ini adalah hiding cave yang saya buat. Fungsi dari hiding cave ini untuk si Crocodile Skink ini bersembunyi, karena si Crocodile Skink ini terbilang hewan yang cukup pemalu ya. Jadi dia itu ya harus ada tempat sembunyi kayak gini teman-teman. Si Crocodile Skink ini bukan tipe hewan yang bisa kita pegang sering-sering, karena dia itu tipe hewan yang gampang stres. Jadi ya dia ini tipe hewan display lah sebenarnya. Oke, atau hewan yang cuma untuk dipajang. Kita taruh aja di sini. Ini yang udah saya poles, ini yang bekas patahan batok aja di sini. Nah,
Untuk tempat lari-larinya atau tempat dia itu bertengger, kita gunakan kayu pinus ini. Jadi kayu pinus ini kalau dipotong-potong lebih kecil lagi bisa jadi forest bark atau alas buat reptil. Di lapangan ada pohon pinus, jadi saya congkel aja bagian kulitnya, ternyata dapat setebel ini. Ya, kita taruh gini aja. Sebenarnya setting kandangnya itu bebas teman-teman, kalian bisa memolah sedemikian rupa, pokok asal ada hiding cave sama tempat tangkringannya ini. Biasanya si crocodile king ini tipe hewan yang suka berlari-lari atau tipe hewan yang suka menjelajah lah. Nah, kita taruh aja kayak gini. Lebih enak gini teman-teman. Nah, oke. Nah, ini buat manjatnya. Ini juga taruh sini. Ini hiding cave-nya, dan ini tempat untuk manjatnya, dan ini hiding cave yang memang udah saya poles. Kita tinggal mengambil airnya atau water dish untuk dia itu berendam, karena si crocodile king ini termasuk tipe kadal yang biasa hidup di pinggir-pinggir kali atau pinggir-pinggir air. Jadi dia itu 11-12 sama kadal salak dan juga swalayan yang dia itu berhabitat di pinggir air. Oke, kita akan isi ini dengan air. Kita taruh di sini. Kayak gini aja teman-teman. Ini tanah kokopitnya udah lembab. Di sini ada hiding cave, dan di sini juga ada kayu-kayu untuk dia bertengger, dan di sini juga ada hiding cave-nya juga dari batok kelapa. Nah, ini dia. Ini satu ekor aja. Oke teman-teman, ini adalah setting kandang untuk si crocodile king atau kadal duri Papua, atau yang nama latinnya itu Tribolonodus novaguinae. Ini bukan dari gracilis karena dia nggak memiliki warna kemerahan pada bagian mata. Nah, ini setting kandang saya, jadi simple kayak gini aja teman-teman. Alasnya kokopit, ada water dish, ini buat tempat dia minum atau berendam. Ini harus air galon. Kalau kita kasih air keran, itu takutnya si crocodile king ini keracunan, karena di air keran itu terdapat kaporit biasanya. Dan di sini hiding cave, untuk tempat dia itu bersembunyi. Nah, dia ini bukan tipe hewan yang untuk dipegang terlalu sering teman-teman, karena dia ini tipe hewan yang dipajang gitu aja. Dan ini juga wadahnya itu nggak boleh transparan, karena dia itu tipe hewan yang kagetan juga, gampang stres, gampang mogok makan, dan juga dari sekian banyak kadal dia ini tipe hewan yang agak rewel perawatannya gitu loh. Untuk ini saja video saya tentang cara setting kandang untuk crocodile king atau kadal duri Papua. Moga-moga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.